Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Merupakan merek Inggris yang sudah sempat hilang dan sekarang muncul lagi mereknya. Ini adalah MG dan mobilnya adalah MG ZS. Kami tidak akan bahas mobilnya dulu karena ini adalah merek yang asing untuk Indonesia. Maka kami bahas dulu mengenai merek MG, sejarahnya. Dulu pertama kali lahir kepanjangannya adalah Morris Garage atau Garasi Morris karena diawali tahun 1920-an MG adalah distributor Morris di Oxford, Inggris yang akhirnya memodifikasi mobil-mobil Morris menjadi lebih ceper dan kencang yang menghasilkan mobil MG Sports Car yang pertama sehingga MG berubah menjadi MG Car Company. Wah, dari garasi jadi pabrik mobil. Mereka membuat MG Midget, mobil yang sangat dibutuhkan masyarakat saat itu karena Bentley dan lain-lain sangat amat mahal. Masyarakat butuh mobil sport kecil, fun, dan murah. Kata-kata sport biasanya tidak jauh-jauh dari motor sport, maka MG ikutan balapan. Tahun 1930 menang balapan di Brookland, mengalahkan Bentley besar dan mahal. MG menjadi terkenal di mana-mana sampai masuk ke Amerika. Kemudian mereka membuat mobil-mobil pemecah rekor kecepatan seperti MG EX135. Perang Dunia Pertama, karena keperluan perang, pabrik MG berubah menjadi pabrik peralatan perang. Setelah Perang Dunia Kedua, semua orang sedang susah. MG malah meningkatkan produksi dan membuat model baru namanya MGTC. Dan yang luar biasanya adalah setengah dari produksinya itu adalah untuk pasar Amerika dan laku keras di sana. Itu menaikkan pamor mobil Inggris di Amerika sehingga Jaguar dan lain-lain menjadi populer di sana. Kemudian MG memecahkan sejarah kecepatan lagi dan kali ini yang nyetir adalah Ken Miles. Kalau Anda sudah nonton film Ford versus Ferrari, itu pasti tahu. Kemudian MG membuat MGA dengan bodi yang lebih aerodinamis dan mobilnya ikutan balapan Le Mans. Tidak juara tapi tetap berprestasi. Bukan hanya Le Mans tapi rally juga ikutan ini MGA. Kemudian mereka membuat rekor kecepatan lagi. Kali ini yang nyetir adalah Stirling Moss dengan kecepatan 245 mile per hour. Itu 394 km per jam. Tahun 1957, itu seperti kecepatan cahaya saat itu. Nama MG makin berkibar. MGA laku keras, roadster yang kecil dan kencang. Namun kelemahannya satu, yaitu interior yang kecil dan tidak nyaman. Lalu mereka memperbaiki itu dengan membuat MGB. MGB sukses besar, penjualan 5 kali lipat daripada MGA. Namun produksi terhenti tahun 1980. MG kalah saing dengan mobil Jepang macam Datsun yang lebih murah dan kencang dan yang pasti lebih reliable, tidak bocor-bocor oli. Merek MG akhirnya dijual oleh Rover Group yang akhirnya sekarang berada di Indonesia. Kita mulai bahas sekarang. MG ZS. Kemudian di Indonesia terlahirlah MG ZS. Yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan sejarah panjang yang kami ceritakan tadi. Yang sama hanya pada mereknya. Yes, pabrikannya berbeda, desainnya berbeda, semuanya berbeda. Yang sama hanya mereknya. MG. Biasanya kalau ada mobil yang bertampang seperti ini, persis seperti ini, itu biasanya kencang dan handlingnya enak. Lihat ini grillnya ya kan? Ini masih bisa dibilang ada Inggris-Inggrisnya. Lihat tuh, bendunya macam mirip yang kucing loncat tuh loh. Apa kucing senyum, kucing ketawa. Intinya bentuk mobil ini dari luar, khususnya dari depan, tidak malu-maluin. Sayang sekali lampu depannya masih halogen biasa. Dan begitu pula fog lampnya. Agak tanggung mocongnya sudah bagus-bagus, lampunya masih kuning. Oke, sekarang mesinnya 1500 cc naturally aspirated dengan tenaga hanya 114 PS dan torsi maksimal 150 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui gearbox otomatis konvensional 4 speed. Untung bukan CVT. Ini bodinya kalau diketok tidak terlalu kaleng tapi cukup lentur.
Oh iya, lihat ini kuncinya. Ini adalah kunci keyless, tapi hanya untuk start engine. Buka tutup pintu tetap pakai tombol di kunci ini. Agak tanggung. Panjang mobil ini 4.314 mm dan wheelbase-nya hanya 2.585 mm. Cukup sangat kecil dan terlihat sangat cungkring. Ini karena velg dan bannya. Velgnya 17 inch, jadi kelihatan besar tapi velgnya, karena ini bannya hanya 215 tebal 50. Dan velgnya offsetnya itu agak masuk. Jadi semuanya overall kecil. Kelihatan longgar, kelihatan cungkring jadinya. Longgar gitu. Atap mobil ini cukup lumayan keren karena memakai panoramic roof, antena shark fin dan ada roof railnya. Sekarang kita ke belakang. Dari belakang mobil ini sangat amat Jerman sekali. Walaupun lampu belakangnya agak kurang Jerman karena tidak memakai LED. Dan yang masih kurang Jerman itu adalah knalpotnya. Ini knalpotnya ngumpet. Biasanya kalau Jerman itu knalpotnya tetap ngumpet tapi dipasang knalpot palsu. Tapi tenang saja, ini ada lubang-lubangan palsu. Jadi lebih Jerman lagi. Dan yang paling Jerman di belakang sini adalah bukaan bagasinya. Wah, ini pakai logo MG-nya. Handle-nya ini agak kurang kokoh. Tapi kami suka dengan gaya seperti ini. Bagasinya ini lega dan ada tempat kantong tambahan kanan kiri. Ini ada penutup pembatasnya dan bisa dilepas. Dan ini lantai bagasinya bisa dibuka. Isinya ban serep yang agak space saver. Dan tutupnya ini juga bisa ditaruh direndahkan untuk bagasi yang lebih maksimal luasnya. Kalau masih kurang maksimal juga, jok belakang ini bisa dilipat 60-40. Ini kalau lantai bagasi kembali ditinggikan menjadi rata lantai. Oke, sekarang duduk belakang. Namun sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Nah, MG. Lega, bener. Sangat terbantu sama panoramic roof-nya. Jadi terang gitu, walaupun ini kacanya gelap sekali, kaca filmnya. Nggak tahu kenapa dipasang kaca film seperti ini. Terus joknya aneh, rata gitu, tapi masih enak didudukin. Kaki masih bisa masuk, jarak dengkul ke jok depan lega. Headroom-nya ya sedikit aja sebelah sini, tapi sininya lega. Terus ini masih bisa bertiga, asal jangan om gendut salah satunya. Seat bar, tempat lagi di tengah sini. Terus di pintu ada kantong, bisa naruh botol. Di sini nggak ada apa-apa lagi, udah simple aja gitu belakangnya. Tapi yang penting lega. Tapi ini bawahnya duduknya nih nggak enak, agak rata. Ini lega, bagus. Kami suka kelegaan. Door trimnya plastik keras. Yang belakang, kita nggak tahu yang depan ya, kita cek. Oke, sekarang ke depan. Interior mobil ini bernuansakan kopi susu yang agak kebanyakan kopi. Isinya plastik-plastik keras, namun yang bagian warna kopi susu itu empuk-empuk, seperti meja dashboard ini. Ada jahit-jahitan palsu tapi empuk. Kami tidak masalah dengan jahit-jahitan palsu yang empuk. Joknya ini bentuknya sangat amat Jerman sekali. Kemudian ini setirnya juga sangat amat Jerman sekali. Material joknya ini MG menyebutnya dengan soft touch leather. Kalau kami menyebutnya dengan kulit sintetis. Dashboardnya ini bentuknya biasa saja. Ada layar di tengah sini yang dioperasikan melalui touchscreen. Dan yang luar biasa ini adalah ada Apple CarPlay. Kami suka Apple CarPlay. Oke, ini ada layar tengah. Layar tengah itu fungsinya ada beberapa hal. Ada Apple CarPlay luar biasa ya, karena Apple CarPlay itu sangat amat dibutuhkan sekali menurut kami, sehingga fungsi lain tuh nggak butuh apa-apa lagi kalau sudah ada Apple CarPlay. Navigasi nggak perlu, radio apa segala macam nggak perlu deh kalau sudah ada Apple CarPlay. Pinter nih kalau pakai Apple CarPlay. Ada beberapa fungsi dari mobil yang bisa kita atur dari sini. Kita pencet car. Nah, ini comfort, follow me home. Sini find my car, pakai lighting atau light and horn. Terus ini ada other steering wheel button function. Nah,
Ini ada smartphone, car, home. Itu fungsi untuk shortcutnya ini, untuk favorit ini, bintang ini favorite. Apa kalau dipencetnya smartphone, posisinya begitu. Driving dan maintenance. Nah, ini steering yang bisa diubah, urban, normal, atau dynamic. Ini seberapa berat steering. Kita coba ya. Urban. Oke, segitu. Dynamic langsung yang paling berat. Wow. Ya nggak segitunya, tapi jauh lebih berat loh ini. Hebat. Normal hampir sama dynamic beratnya. Nanti pas jalan aja kita coba. Oke, terus udah, fungsinya itu saja. Untuk keluar ke menu utama, satu-satunya tombol adalah ini, tombol home. Knop ini berfungsi sebagai volume, tapi kalau dipencet fungsinya adalah home button untuk layarnya. Dan tombolnya ini terasa murah. Kami sempat mencari-cari bagaimana caranya kembali ke menu utama pada layar. Ternyata home button ini. Oh iya, kembali lagi ke dashboard. Nah, tadi potong dulu ke bagian dashboard. Nah, dashboard ini ada yang kami sangat amat tidak suka, yaitu karbonan palsu. Nah, hitam aja lah, nggak usah pakai karbonan palsu yang seperti ini. Udah tidak zaman lagi juga. Heran. Ada controller AC yang digital, yang displaynya itu memakai layar tengahnya. Freonnya itu bisa diatur tapi tidak ada angka temperaturnya. Jadi kira-kira saja. Ada shifter yang sangat terlihat Jerman namun tidak terasa terlalu Jerman. Dan ada rem tangan yang memakai otot murni. Kontrol door lock dan unlock pada pintu ini kenapa kebalik? Biasanya ngunci ke bawah, ini malah ke atas. Kontrol power window ada di pintu, yang auto hanya di driver side. Di sebelah kanan setir ada controller electric mirror termasuk untuk pelipatnya, dan ada manual leveling untuk lampu depan. Combination switch sebelah kanan adalah untuk urusan wiper yang bisa diatur interval intermittennya. Yang kiri adalah untuk urusan lampu, dan ada autonya ini lampu depannya, luar biasa. Ini macam mobil Inggris, sennya ada di kiri. Oh ya, ini memang merek Inggris. Dan ini ada combination switch kecil, yaitu untuk cruise control. Luar biasa pakai cruise control. Di setir ada tombol-tombol untuk kesibukan jempol kita. Kanan untuk kontrol MID dan yang kiri untuk urusan audio. Instrumen clusternya ya ada MID-nya. Dan yang ini MID-nya agak ribet menunya. Mematikan stability control saja melalui itu. Instrumen clusternya kanan RPM, retainer 6500, kiri speedometer 220 km per jam maksimal, yang kami tidak yakin bisa nyampe atau enggak. Nah, tengah ini adalah MID yang bisa diatur dari sini. Oke, kita coba atur-atur. Ya, ini fungsi-fungsi keheimatan. Oh, ini traction control ya. Diaturnya dari sini. Ribet sekali masuk ke dalam sini. Nih, traction control masuk dari sini. Ada tire pressure monitor juga, nggak kelihatan sama sekali. Ada speed limit. Sekarang kepraktisannya. Door panel lumayan lega, ada bisa naruh botol. Di sini masih ada tempat lagi. Kemudian ini masih ada tempat buat naruh handphone dan kawan-kawan. Dalamnya ada USB 2 buah dan satu 12 volt power outlet. Sini ada 2 buah cup holder. Ini ada tempat yang bisa digapai dari belakang juga. Ada 2 tempat kartu. Kemudian lacinya kecil. Di atas ada tempat kacamata. Oh iya, kami lupa satu hal. Panoramic roof. Nah, ini untuk buka tutupnya lucu. Ya. Ini ada 2 tombol panah buat buka tutup kereknya. Nah, terus ini untuk buka kacanya diputer. Jadi kita bisa tahu nih posisi kacanya ada di mana. Ya kan? Cuma kalau Anda lupa buka kerennya, jadi kaca terbuka tetap ada kerennya. Itu macam buka jendela. Jendela kita di rumah tuh kebuka, tapi kordennya nggak dibuka. Ini kayak gini. Nah, baru dibuka. Baru bener kayak gini kan? Heran. Nah, ini posisi bukaannya tergantung kita putarannya seberapa. Nah, ini cocok nih, masih bisa untuk kampanye dan lain-lain. Masih bisa.
kalau sudah posisi tertutup begini, bisa tilting. Ya. Dan posisi duduknya tuh lebih enak dibanding, bukan berarti sempurna karena ini bisa tilt gini tapi nggak bisa teleskopik. Sayang sekali, kalau bisa teleskopik kayak sedikit aja bisa sempurna pas duduknya. Ini jok walaupun memakai otot tapi lumayan lah bisa diatur ketinggiannya. Nah ini udah lumayan oke gini, masih bisa diterima walaupun belum sempurna. Kita jalan. Ya, nyetir MG pertama kali. Kenyamanannya, Mobil ini kekedapannya, not bad untuk ukuran mobil dengan harga segini. Berapa harganya? Tunggu nanti di akhir video. Suspensinya itu tadinya kami pikir keempukan, karena biasanya begitu, teman-temannya begitu. Namun ternyata lumayan pas, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk. Ya mungkin ban profil tipis itu yang membuat jadi agak terasa keras. Suspensi depannya itu MacPherson strut dengan stabilizer dan belakangnya masih torsion beam, tidak independen, membuat ini jadi gampang miring-miring. Kemudian larinya, sebenarnya biasa saja karena ini tidak berturbo. Tapi transmisinya masih konvensional, bukan CVT. Jadi membuat larinya terasa agak lumayan enak, walaupun sebenarnya tidak sama sekali. Dan ini remnya terasa normal. Normal itu spesial, tidak seperti teman-temannya. Dan ini pedal remnya seperti pernah lihat di mana ya. Mengenai safety mobil ini ada lumayan banyak. Untuk penghindar bala ada ABS, EBD, EBA, itu Electronic Brake Assist. SCS, itu Stability Control versi MG. CBC, Curve Brake Control. Mungkin ini membuat mobil terkontrol pada saat ngerem sambil belok. HAS, Hill Start Assist. TPMS, monitor tekanan ban. ESS, yang automatic hazard menyala pada saat ngerem mendadak. Kemudian apabila terjadi kecelakaan, insya Allah Anda bisa selamat dengan 6 buah airbag pada mobil ini. Ini klaksonnya cukup aneh suaranya. aduh klaksonnya. Tidak apa-apa, spesial suaranya. Mungkin MG tua dulu klaksonnya seperti ini. Mungkin. Oke, sekarang kita coba mode setirnya. Karena ini mobil tidak ada mode berkendaranya, adanya hanya mode setir. Untuk urban, sangat amat ringan sekali. Di posisi urban ini ada rasa aneh, seperti setir kaku tapi ringan. Agak sulit untuk nyetir lurus kecepatan tinggi. Kemudian, mode normal dan dynamic. Ini menjadi berat dan hampir sama beratnya antara normal dan dynamic. Walaupun tetap minim feedback, tapi walaupun lebih berat daripada urban, kami lebih suka normal atau dynamic mode setirnya. Kemudian kami memutar balik, sekalian ngetes radius putarnya. Ini pasti bagus karena wheelbase-nya pendek. Memutar setirnya juga sangat sedikit sekali lock to lock-nya. Dari lurus hanya 1 putaran lebih sedikit untuk belok patah. Dan ternyata radius putarnya tidak spesial-spesial amat. Untuk urusan parkir ada kemudahan kamera mundur. Berikut dengan garis bantu yang mengikuti arah setir. Ini sangat membantu. Tapi kualitas kameranya agak kurang. MG ZS ada 2 tipe yang tidak ada transmisi manualnya. Mobil tes ini adalah yang mahal, namanya MG ZS Ignite. Harganya 289,8 juta. Kemudian ada tipe yang lebih murahnya, namanya Excite, yang harganya 255,8 juta. Beda harga 34 juta. Apa saja perbedaannya? Untuk yang Excite dapat velg 16 inch. Tidak ada DRL, auto headlamp, dan fog lamp. Tidak ada panoramic roof dengan tirai aneh ini. Tidak ada spion yang bisa melipat secara elektrik. Tidak dapat roof rail. Tidak dapat cruise control. Tidak ada start stop engine button. Ini menjelaskan kenapa kuncinya masih pakai anak kunci yang dominan. Pasti kedua tipe ini memakai kunci yang sama. Tidak ada TPMS. Yes, ini ada TPMS melalui menu ribet di MID-nya. Tidak ada side airbag dan curtain airbag. Hanya ada steer dan passenger airbag saja.
Kemudian audionya hanya dapat 4 speaker, bukan 6 seperti di Ignite ini. Overall, mengenai MG ZS, cocok untuk Anda yang ingin pakai crossover tapi budgetnya terbatas. Tanpa khawatir mobilnya rusak karena ini garansinya 5 tahun tanpa batasan kilometer, lengkap dengan roadside assistance dan 24 jam call center. Tapi ya, itu saja. Intinya untuk value for money, agak lumayan. Lalu apa spesialnya brand MG? MG itu dari dulu terkenal dengan roadsternya, dikenal dengan mobil yang fun, dikenal dengan motorsportnya. Sama sekali tidak terrefleksikan pada mobil ini. Ini hanya tidak lebih dari crossover kecil yang memakai emblem MG. Tapi kami tetap suka ada MG jualan di Indonesia karena memperbanyak pilihan konsumen untuk beli mobil yang cocok untuk sehari-hari. Dan ini mobilnya terus terang not bad. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.